ketemu lagi sama aku Adeliani Abidin. Di channel ini kita bakal fokus membahas tips-tips parenting. Jadi buat kalian, yuk terus pantengin. Di video kemarin aku kan udah bahas tentang gimana sih caranya jadi ibu yang bahagia. Di salah satu tipsnya kita ingat ada satu poin yang menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita mengendalikan emosi, bagaimana sih kita memanage emosi sebagai seorang ibu. Kali ini aku akan bahas, jadi yuk ikutin terus materinya. Sebagai seorang ibu, pastinya nggak hanya suka, tapi duka juga pasti kita rasakan. Dari mulai sedih, emosi, kecewa, terpuruk, dan sebagainya. Nah, di sini aku akan fokus pada bagaimana kita memanage emosi kita sebagai ibu, karena itu sangat-sangat diperlukan, apalagi kita memiliki anak, ya. Nah, manajemen emosi itu apa sih sebenarnya? Manajemen emosi itu bagaimana kita mengelola emosi, bagaimana kita mengontrol emosi kita, bukan menahan emosi yang nanti jadinya akan menyakiti diri sendiri, tapi bagaimana sih kita mengelola emosi itu supaya menjadi kegiatan yang positif atau sesuatu hal yang positif. Sebagai seorang manusia juga tentunya kita nggak akan bisa terlepas begitu aja dari emosi. Kita boleh kok nggak baik-baik aja, boleh kok marah dan merasa emosi. It's normal gitu sebagai manusia. Nah, pastinya emosi-emosi itu sebelum kita atasi, kita harus tahu dulu nih faktor-faktor penyebabnya tuh apa. Ada banyak hal ya yang bisa mempengaruhi, mulai dari kita kelelahan, mulai dari watak, mulai dari trauma masa kecil, terus juga kita nih buat yang cewek lagi PMS, karena itu ngaruh banget hormonnya, terus juga kita kurang ilmu juga bisa jadi, dan kurang bisa memanage emosi. Contoh nyatanya aja, semisal kita marah nih sama anak kita marah banget pas dia numpahin makanan. Padahal sebenarnya ketika dia numpahin makanan itu tuh gak parah-parah banget sampai buat kita marah, tapi karena ada yang melatar belakangin nih di belakangnya, akhirnya kita lampiaskanlah kemarahan kita ke anak. Bisa jadi latar belakang dari itu adalah masalah inner child kita, karena kita dulunya kurang mendapat perhatian atau sebagainya. Bisa juga karena kita lagi marah ke suami, bisa juga karena kita lagi lelah banget tapi kita gak punya tempat cerita, akhirnya kita lampiaskan ke anak kayak gitu kan. Padahal kalau kita bisa sadar bahwa emosi, kemarahan-kemarahan yang kita lampiaskan ke anak itu benar-benar berdampak negatif buat anak, suami, dan juga suasana di rumah. Dampak yang pertama nih yang kadang tuh gak disadari ya, anak tuh terganggu psikisnya. Bisa jadi ketika kita suka marah-marah di rumah, emosian, anak tuh kena dampaknya. Bisa jadi dia jadi orang yang pemarah juga karena mencontoh kita. Bisa jadi juga dia menjadi orang yang nakal, salah pergaulan di luar. Tapi bisa juga nih dia nggak nakal tapi dia jadi orang yang minderan, nggak percaya diri, kehilangan kepercayaan diri karena sering dimarahin, disalahin, dan sebagainya. Terus yang kedua dampaknya nggak hanya ke psikis anak, tapi juga ke keadaan rumah, suasana keluarga yang tidak harmonis, tidak nyaman. Dengan begitu akhirnya rumah ataupun kita sebagai ibu bukan lagi menjadi tempat pulang untuk anak dan suami gitu, karena mereka nggak nyaman gitu berada di dekat kita. Akhirnya mereka bisa aja mencari pelampiasan keluar yang akhirnya jadi masalah-masalah kenakalan atau perselingkuhan untuk suami dan sebagainya. Kebanyakan orang memanage emosinya tuh menggunakan berbagai metode. Nah, yang sering kita temui itu ada 3, yaitu supresif, ekspresif, dan juga release. Kita bisa memilih kita mau pakai metode yang mana. Yang pertama itu ada supresif. Singkatnya itu adalah pengendalian emosi dengan cara menahan. Padahal menahan itu akan menyakiti dan merugikan diri sendiri. Singkatnya, untung untuk orang lain, tapi rugi untuk diri sendiri. Yang kedua nih ada kebalikan dari si supresif tadi, yaitu ekspresif. Ini adalah cara memanage emosi yang singkatnya untung buat diri sendiri tapi merugikan untuk orang lain. Dimana kita melampiaskan emosi dan kemarahan kita ke orang-orang di sekeliling kita. Mungkin jadinya lega buat kita, tapi akhirnya dampaknya ke lingkungan gak baik, menyakiti,
jadinya bisa menjudge, bisa menjatuhkan orang lain, dan sebagainya. Dua metode tadi sebetulnya ada plus minusnya, tapi nggak bisa dijadikan solusi untuk memanage emosi kita, dalam pengendalian emosi kita. Tapi ada cara ketiga nih yang kita bisa gunakan, yaitu rilis. Rilis itu untung buat diri sendiri dan juga untung untuk orang lain. Nah, rilis ini nanti akan menghasilkan teknik-teknik 3M, yang dimana itu kita tidak menahan emosi, tapi kita mengendalikannya. Kita tidak akan merugikan diri sendiri dan juga tidak akan merugikan orang lain. 3M ini yaitu mengaku, memvalidasi apa yang sedang kita rasakan, emosi apa yang datang pada diri kita. Yang kedua yaitu mengangkat emosi kita, dan yang ketiga yaitu meminta. Mengaku itu kita memvalidasi nih perasaan negatif apa yang lagi kita rasain. Kayak misalkan, aduh kita emosi banget pas ngeliat anak kita tuh nangis terus. Nah, kita tahu nih kita lagi dalam keadaan marah, ya udah terima dulu kondisi itu, jangan menampik, jangan menahan. Oke, aku lagi marah sekarang. Ketika kita bisa menerima, udah bisa memvalidasi, otomatis kita udah bisa menerima nih, oke aku lagi merasakan marah, aku lagi merasakan sedih, aku lagi merasakan kecewa. Selanjutnya kita bisa mencari solusi apa nih, kira-kira apa nih langkah selanjutnya yang harus kita lakukan kalau kita sudah menerima itu semua. Nah, mengangkat poin kedua di sini kita bisa dengan tarik nafas dahulu, ataupun kita merebah. Biasanya kalau aku emosi, aku mengambil posisi yang lebih rendah dari aku yang sebelumnya. Misalkan aku lagi berdiri, ya aku duduk. Kalau misalkan aku lagi duduk, ya aku berbaring. Itu bisa lebih menenangkan. Setelah kita bisa memvalidasi perasaan apa yang datang, lalu kita bisa menghadapi dengan cara seperti apa nih emosi. Ketika kita udah bisa menerima, kita bisa nih ke langkah selanjutnya dari 3M ini, yaitu meminta. Kita bisa meminta sama Tuhan untuk ditenangkan, entah dengan cara berdoa, entah dengan cara berzikir tadi. Nah, kalau kita udah tenang, udah di titik tenang, kita bisa menemukan benang merahnya. Kira-kira apa nih keputusan apa yang harus aku ambil untuk menghentikan emosi yang sedang aku rasakan. Nah, segitu aja yang bisa aku bagikan, tips-tips manage emosi sebagai seorang ibu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau kalian merasa channel aku ini insightful buat kalian, jangan lupa untuk di-share, like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya.